warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Ananda Putri Maulia dengan NPM 2553024007 dari Program Studi Pendidikan Biologi Angkatan 2025 kelas A. Nah, di video kali ini sebagai bentuk pemenuhan tugas dari mata kuliah penguasaan laboratorium, maka saya akan menjelaskan terkait manajemen administrasi laboratorium pembelajaran biologi. Maka langsung saja tidak usah berlama-lama dan selamat menyaksikan. Baik, masuk ke bagian bab pertama itu ada pengantar administrasi laboratorium. Pada bab pertama ini akan dibahas mengenai pentingnya administrasi dalam laboratorium pembelajaran biologi. Nah, masuk ke materi nih. Yang pertama itu laboratorium. Seperti yang kita tahu teman-teman, bahwa laboratorium itu bukan hanya sekedar tempat untuk melakukan kegiatan praktikum. Nah, tetapi ia juga menjadi penghubung atau jembatan antara teori dasar dengan praktik secara langsung. Nah, melalui laboratorium ini, mahasiswa seperti kita itu juga dapat memahami tentang konsep dasar biologi secara lebih nyata. Bukan hanya sekadar teori-teori dasar saja yang biasa kita pelajari, tapi langsung ada praktiknya, begitu. Agar kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik, maka diperlukannya sistem administrasi yang terstruktur. Administrasi ini mencakup dari pengelolaan alat dan bahan, lalu ada penjadwalan kegiatan, lalu ada pemeliharaan fasilitas, serta pengelolaan tenaga kerja. Nah, maksud dari pengelolaan tenaga kerja itu sendiri adalah orang-orang yang terlibat saat kegiatan praktikum itu sedang berlangsung, seperti dosen, lalu ada laboran, dan juga mahasiswa praktikan seperti kita. Nah, selain itu, ada juga teman-teman aspek yang sangat penting, yaitu aspek keselamatan kerja. Nah, kenapa demikian? Karena di laboratorium itu kan kita melakukan kegiatan praktikum itu kan pasti berkaitan dengan hal-hal yang sedikit berbahaya, seperti bahan-bahan kimia, lalu juga ada mikroorganisme, lalu alat-alat tertentu yang berpotensi untuk menimbulkan beberapa hal yang mungkin berbahaya begitu. Jadi setiap kegiatan itu juga harus mengikuti prosedur keselamatan kerja yang telah diterapkan. Ya, untuk itu tadi, untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan ringan ataupun cedera saat melakukan kegiatan praktikum. Nah, kalau prosedur keselamatan kerja ini tidak diterapkan dengan baik, maka yang jelas itu resiko kecelakaan kerja itu pasti akan meningkat juga, ya karena itu tadi, karena kita tidak mengikuti atau tidak mematuhi tentang keselamatan kerja yang sudah ditentukan. Maka kalau nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, itu dikhawatirkan pasti akan menghambat dari proses pembelajaran, bahkan ya bisa membahayakan para pengguna laboratorium. Nah, lalu itu selain aspek keselamatan tadi, laboratorium itu juga memiliki peran penting dalam pendidikan, seperti membantu memahami
konsep secara konkret. Lalu ada melatih keterampilan praktikum. Lalu ada membentuk sikap ilmiah, berpikir kritis, dan juga objektif. Begitu. Jadi laboratorium itu juga memiliki peran yang sangat penting untuk mendukung dari proses pembelajaran yang seperti kita itu kan pasti nggak hanya sekedar ngerti terkait teorinya saja, tetapi kita juga harus ikut andil langsung dalam proses kegiatan praktikum begitu. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa keberhasilan laboratorium itu sangat bergantung pada kualitas pengelolaan administrasinya. Lalu lanjut yang bab kedua, itu ada teori dasar administrasi laboratorium. Nah, administrasi laboratorium itu mencakup 4 fungsi utama. Yang pertama, ada perencanaan. Yang kedua, itu ada pengorganisasian. Lalu yang ketiga, itu ada pengendalian. Dan yang terakhir tentunya ada evaluasi. Keempat fungsi ini itu saling berkaitan erat untuk mendukung proses berlangsungnya kegiatan praktikum. Jadi masuk ke bagian pertama itu ada perencanaan. Maksud dari perencanaan itu adalah untuk menentukan kebutuhan laboratorium di masa depan, seperti kebutuhan alat, bahan juga, serta anggaran tentunya. Nah, tanpa perencanaan yang baik, itu kegiatan laboratorium itu akan sulit untuk berjalan secara efektif. Jadi, perencanaan ini memang sangat amat diperlukan agar barang-barang yang nantinya itu kita perlukan itu kita bisa tahu gitu, kayak oh ternyata ini butuh, ternyata ini enggak gitu. Jadi perencanaan ya memang sangat harus dipikirkan dengan sangat matang. Lalu lanjut yang kedua itu ada pengorganisasian. Nah, pengorganisasian ini berkaitan dengan pembagian tugas dan tanggung jawab. Setiap pihak yang terlibat di dalam kegiatan di laboratorium itu harus mengetahui perannya masing-masing. Agar apa? Agar tidak terjadinya tumpang tindih dalam tiap pekerjaan begitu. Nah, lanjut yang berikutnya itu ada pengendalian. Nah, pengendalian ini dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan itu sudah berjalan sesuai dengan rencana. Jadi diharapkan bahwa kegiatan itu ya memang sudah harus berjalan sesuai dengan rencana yang sudah disepakati. Lalu lanjut ke evaluasi. Nah, evaluasi ini diperlukan untuk menilai apakah sistem yang telah diterapkan itu sudah efektif atau masih ada yang perlu diperbaiki. Makanya penting untuk melakukan evaluasi di akhir kegiatan. Masuk ke berikutnya itu ada ruang lingkup. Nah, ruang lingkup administrasi laboratorium itu meliputi beberapa hal seperti sumber daya fisik, lalu ada sumber daya manusia, lalu yang ketiga itu ada keuangan, lalu ada informasi, dan tentunya keselamatan kerja. Lalu dalam pelaksanaannya terdapat 3 prinsip utama yang harus diperhatikan, yaitu ada keteraturan, lalu kedua ada keterbukaan, dan yang terakhir itu ada akuntabilitas gitu. Nah, ketiga prinsip ini itu memang sangat penting teman-teman, karena dapat menciptakan sistem yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan di kemudian hari. Selain itu, pengambilan keputusan dalam administrasi laboratorium
itu juga harus dilakukan secara tepat. Keputusan itu sebaiknya didasarkan pada data yang akurat, lalu melibatkan pihak-pihak yang terkait dan juga dapat dikomunikasikan dengan jelas. Jadi gak asal ambil keputusan, tetapi memang harus dipertimbangkan secara matang dengan data yang akurat, dan juga orang-orang yang terlibat itu juga harus diikut sertakan dalam pengambilan keputusan tersebut. Gitu. Jadi dengan memahami teori dasar ini, kita jadi paham bahwa pengelolaan laboratorium itu dapat dilakukan dengan lebih terarah dan juga profesional. Lanjut, di bab ketiga itu ada inventarisasi sarana dan juga prasarana. Nah, seperti yang kita tahu teman-teman bahwa inventarisasi itu merupakan pencatatan atau pendataan. Jadi, inventarisasi sarana dan prasarana alat di laboratorium itu merupakan merupakan proses pencatatan dan pengelolaan dari seluruh aset yang ada di laboratorium. Nah, kegiatan ini sangat penting karena menjadi dasar dalam pengambilan keputusan terkait penggunaan, lalu pemeliharaan, maupun pengadaan alat di laboratorium. Metode inventarisasi yang biasa digunakan itu ada dua. Yang pertama ada manual, lalu yang kedua itu ada digital. Nah, metode manual itu ya memang lebih sederhana, tetapi ia memiliki kelemahan teman-teman, seperti rentan akan kesalahan dan juga sulit untuk diperbarui. Sebaliknya, metode digital itu lebih sering digunakan. Karena apa? Karena dia lebih efisien, karena memungkinkan untuk pencatatan secara lebih real time dan juga lebih akurat. Nah, biasanya itu penggunaannya lewat barcode atau RFID itu dapat membantu mempercepat proses inventarisasi. Kemudian, sistem inventarisasi itu inventarisasi yang baik itu harus memuat informasi seperti dari nama alat, lalu ada spesifikasinya, lalu ada kondisi dan juga lokasi penyimpanan serta riwayat penggunaan. Jadi, selain diperlukan sistem inventarisasi yang jadi selain itu diperlukannya sistem pengkodean agar proses setiap alat itu memiliki identitas yang jelas begitu. Kodenya itu juga harus bersifat unik, lalu konsisten dan juga mudah dipahami. Nah, inventarisasi itu juga mencakup dari kondisi ruangan dan fasilitas seperti kebersihan, lalu ada alat keselamatan dan juga sistem arus listrik dan air begitu. Tak lupa, pemantauan itu juga harus dilakukan secara berkala agar setiap kerusakan itu dapat segera ditangani, dan data inventarisasi itu juga harus diperbarui secara berkala. Kenapa? Karena kita bisa tahu nih, kayak data-datanya itu harus akurat gitu. Misal, kalau ada beberapa alat yang lupa untuk diperbarui inventarisnya, saat melakukan praktikum, dikhawatirkan itu barang yang dipakai malah sudah lama atau bahkan sudah rusak. Makanya dengan adanya proses inventarisasi ini, kita bisa memantau bahwa kondisi alat dan bahan ini masih sesuai, masih layakkah untuk kegiatan praktikum begitu. Lalu lanjut pada bagian bab keempat, itu ada pengadaan dan inventarisasi bahan atau alat.
tadi kan sudah dijelaskan ya di materi sebelumnya. Nah, di sini pengadaan itu harus dimulai tentunya dari perencanaan yang matang, yaitu dengan menganalisis kebutuhan. Hal ini meliputi dari jenis barang, lalu jumlahnya berapa, lalu waktu penggunaannya berapa lama, dan juga anggaran yang telah tersedia. Perencanaan itu dapat dilakukan dengan melihat data penggunaan sebelumnya. Jadi kita itu ada gambaran gitu dari data-data sebelumnya untuk merencanakan bahwa apakah ini harus perlu dibeli atau mungkin ini harus diperbaiki saja gitu. Dengan cara ini, kebutuhan itu dapat diperkirakan secara lebih akurat. Nah, dalam proses pengadaan, spesifikasi teknis itu juga menjadi hal atau menjadi aspek yang sangat penting. Spesifikasinya itu harus jelas agar barang yang dibeli itu sesuai dengan kebutuhan di laboratorium. Pemilihan pemasok itu juga harus diperhatikan teman-teman. Tidak hanya kita melihat berdasarkan harga, tetapi juga harus yang diperhatikan tentunya adalah kualitas produk, lalu ketepatan pengiriman, dan juga layanan purna jual. Jika kita hanya berfokus pada harga, maka beresiko untuk mendapatkan barang dengan kualitas yang rendah itu juga mungkin akan terjadi. Makanya kita juga harus memperhatikan dari 3 komponen tersebut. Selain itu, manajemen risiko itu juga perlu dilakukan. Risiko-risiko yang mungkin terjadi itu kan bisa aja kayak keterlambatan pengiriman, lalu ada ketidaksesuaian barang, dan juga perubahan harga. Jadi manajemen risiko ini perlu kita lakukan ya untuk meminimalisir dari risiko-risiko yang akan terjadi di kemudian hari begitu. Baik, kita lanjut ke bab berikutnya, yaitu ada manajemen pemeliharaan dan perawatan. Nah, pada bab kelima ini akan dibahas mengenai pemeliharaan dan perawatan alat-alat laboratorium. Pemeliharaan itu bertujuan untuk menjaga agar alat itu tetap berfungsi dengan baik dan juga menghasilkan data yang akurat. Nah, salah satu kegiatan yang paling penting adalah kalibrasi. Kalibrasi itu apa sih? Kalibrasi itu merupakan proses penyesuaian alat dengan standar tertentu. Hal ini sangat penting karena alat itu dapat mengalami penyimpangan seiring waktu. Jadi kan mungkin dalam beberapa jangka waktu kan alat itu bisa saja mengalami ya mungkin nanti dia jadi kurang akurat gitu kan hasil yang didapat. Jadi bisa kita lakukan dengan proses kalibrasi itu sendiri begitu. Selain itu, faktor lingkungan itu juga mempengaruhi dari kinerja alat, seperti dari suhu, kelembapan, dan juga getaran. Nah, oleh karena itu, kondisi di laboratorium itu harus dijaga agar tetap stabil, gitu. Karena kan faktor lingkungan kan juga berpengaruh ya teman-teman, gak cuma dari sekadar berapa sering sih alat itu digunakan, tetapi lewat suhu dan kelembapan untuk beberapa jenis barang itu ya jadi nggak akurat lagi gitu. Jadi kalau laboratoriumnya itu entah kotor atau kebersihannya tidak dijaga serta lembab, itu kan bisa meningkatkan resiko kerusakan pada alat gitu. Nah, setelah kita tahu nih di beberapa kondisi tertentu seperti tadi ada barang yang merusak gitu. Nah, kita bisa memutuskan apakah alat tersebut itu sebaiknya harus diperbaiki saja
atau perlu diganti. Nah, keputusan ini ya itu tadi harus didasari dengan analisis yang tepat. Jadi kita harus menganalisis terlebih dahulu gitu. Ada beberapa barang yang kita lihat lagi, kita cek lagi. Apakah barang ini harusnya diperbaiki saja atau harus diganti total gitu. Kalau cuman sekedar diperbaiki, itu dikhawatirkan dia nanti waktu dipakai balik lagi jadi nggak akurat. Jadi itu pasti akan menimbulkan menimbulkan ya keterhambatan dalam proses praktikum gitu. Jadi mana barang yang harus diganti dan mana barang yang harus diperbaiki itu harus dianalisis dengan jelas begitu. Nah, ini juga ada faktor yang penting teman-teman, yaitu limbah laboratorium. Nah, limbah laboratorium itu juga harus dikelola dengan baik, karena kalau nggak dikelola dengan baik, itu takutnya bisa mencemari lingkungan. Karena kan beberapa limbah laboratorium itu kan ya ada limbah basah dan juga limbah kering. Nah, itu harus diperhatikan supaya tidak mencemari kondisi lingkungan sekitar gitu. Jadi dengan pemeliharaan yang baik, maka alat-alat yang akan digunakan saat kegiatan praktikum itu memiliki umur atau jangka waktu yang lebih lama dan bisa menghasilkan data yang tentunya juga lebih akurat gitu. Jadi kita harus bisa untuk menjaga seluruh alat-alat yang ada di laboratorium. Lalu lanjut di bab berikutnya, yaitu ada bab 6 terkait administrasi aktivitas laboratorium. Nah, administrasi ini berkaitan dengan seluruh pengelolaan kegiatan, terutama dalam hal penjadwalan penggunaan laboratorium. Pencatatan jadwal itu harus dilakukan secara sistematis dan runtut, dan ia harus memuat yang pertama itu ada nama kegiatan, lalu yang kedua itu ada waktu dan tempat, lalu yang ketiga ada berapa jumlah pesertanya, lalu yang terakhir itu ada kebutuhan alat dan bahan. Jadi di administrasi ini itu kita harus tahu gitu kalau kita mau pakai ruang ini itu ya nama kegiatannya seperti apa, lalu waktu dan tempatnya itu di mana dan kapan, lalu jumlah peserta yang akan ikut itu ada berapa, serta kebutuhan alat dan bahan juga tetap harus diperhatikan. Nah, untuk menentukan dari penjadwalan kegiatan tadi, itu kita bisa menggunakan sistem berbasis teknologi. Karena sistem berbasis teknologi ini sangat membantu untuk mendeteksi konflik jadwal secara otomatis. Jadi kan mungkin ada ya yang kayak tabrakan gitu kan jadwalnya. Nah, lewat teknologi ini kita tuh bisa tahu gitu kayak ruangan ini atau laboratorium ini kapan dipakai dan jadwalnya tuh apakah ruangan ini tuh free atau enggak. Jadi kita bisa memantau dari jarak jauh, jadi kita nggak perlu terlalu ribet atau repot gitu kan. Selain itu, sistem ini itu juga bisa memberikan notifikasi secara langsung dan memudahkan untuk akses informasi bagi pengguna laboratorium begitu. Nah, dalam kondisi keterbatasan fasilitas diperlukannya sistem prioritas atau mana yang lebih didahulukan. Nah, seperti praktikum itu wajib untuk didahulukan. Karena praktikum ini kan merupakan proses kegiatan pembelajaran dan menunjang dalam proses pembelajaran juga. Jadi praktikum itu memang lebih penting untuk didahulukan begitu. Lalu yang kedua itu ada kegiatan mendesak itu diprioritaskan. Jadi sekiranya ada kegiatan yang cukup mendesak dan memang sangat diperlukannya ruangan itu, maka itu juga bisa didahulukan.
Tetapi balik lagi, kita harus lihat jadwalnya dulu. Apakah ruangan ini memang bisa dipakai ataupun ia ada bentrokan jadwal gitu. Jadi tetap harus diperhatikan lebih seksama. Nah, pengelolaan waktu itu juga harus memperhatikan dari waktu persiapan, lalu ada waktu pembersihan, dan juga jeda antar kegiatan. Jadi, dengan pengelolaan yang baik, maka kegiatan laboratorium itu dapat berjalan secara lebih tertib, efisien, dan juga akan lebih terorganisir. Lalu lanjut ke bab terakhir, itu ada dokumentasi dan juga laporan. Nah, pada bab ini itu akan dibahas mengenai dokumentasi dan laporan dalam laboratorium. Dokumentasi itu merupakan pencatatan seluruh kegiatan di laboratorium. Dokumentasi itu sangat penting karena menjadi bukti dan sumber informasi bahwa sudah dilakukannya kegiatan praktikum atau kegiatan di laboratorium gitu. Ada beberapa jenis-jenis dokumentasi. Jenis-jenisnya itu meliputi prosedur atau SOP. Lalu yang kedua itu ada catatan penggunaan alat. Lalu yang ketiga itu ada data eksperimen. Dan yang terakhir ada laporan kegiatan. Jadi ini bisa macam-macam ya teman-teman bentuk-bentuknya dari dokumentasi itu. Karena kan ya dokumentasi memang sangat penting karena ia menjadi sumber informasi bahwa sudah dilakukannya kegiatan di suatu laboratorium begitu. Nah, kita udah bikin dokumentasinya. Nah, untuk itu kita juga harus memperhatikan beberapa hal agar dokumentasi yang kita buat itu baik gitu. Beberapa hal itu, yang pertama tentunya harus jelas. Dokumentasi itu harus jelas, nggak mungkin kalau dokumentasinya nggak asal-asalan gitu kan. Jadi semuanya itu jelas. Lalu yang kedua itu juga akurat, nggak boleh ngasal. Terus yang ketiga harus lengkap itu sangat wajib, itu jangan setengah-setengah, harus lengkap. Lalu yang terakhir itu ada mudah diakses. Tentunya ini sangat penting ya kalau mudah diakses, karena kalau nggak mudah diakses nanti orang-orang jadi bingung gitu kan, ini gimana, kok nggak bisa dibuka kayak gitu. Jadi semuanya itu harus penting gitu. Selain itu pengelolaan surat menyurat itu juga penting karena ia sebagai bentuk komunikasi formal. Jadi segala bentuk surat menyurat tetap harus diperhatikan agar kita nggak ngasal-ngasalan nih bikin-bikinnya gitu. Jadi nanti bisa memberikan hasil yang baik dan juga maksimal. Lalu sistem pengarsipan itu dapat dilakukan dengan dua cara, lewat fisik dan juga digital. Namun untuk saat ini sistem digital itu lebih banyak digunakan karena lebih efisien, terus menghemat waktu, mudah diakses juga. Jadi kayak nggak susah gitu, nggak makan waktu. Jadi arsipnya itu lebih rapi, tertata, dan juga nggak memakan banyak tempat gitu karena kan ini sistemnya digital. Nah, lalu keamanan data itu juga sangat harus diperhatikan, terutama untuk data yang bersifat penting. Hal ini mencakup tentunya kerahasiaan data, lalu masuk ke keutuhan data, nah dan juga ketersediaan dari informasi begitu. Jadi dengan dokumentasi yang baik, maka seluruh kegiatan di laboratorium itu bisa ditelusuri dan juga dievaluasi dengan mudah begitu. Baik, mungkin itu tadi pemaparan materi dari saya dari bab 1 hingga bab 7. Semoga apa yang sudah saya sampaikan itu bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih mungkin bagi yang sudah menonton,
dan segala kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.